Ciptakan hati dan semangat baru. Saudara-saudari yang terkasih, ini baru setengah 7 ya. Tadinya baru setengah jam. Di dalam kesempatan ini mungkin pencerahan oleh Rama mengenai novena Roh Kudus. Ini asal muasalnya adalah dari yang dilakukan para rasul dan Bunda Maria. Yesus sebelum naik ke surga itu kan berkata kepada para murid bahwa aku akan kembali ke Bapa dan akan minta kepada Bapa supaya mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita sampai akhir zaman, supaya kita dalam usahanya menjadi murid Yesus, menghidupi ajaran Yesus, enggak sendiri tapi bersama Roh Kudus. Jadi peran Roh Kudus itu sebenarnya sangat penting. Tanpa Roh Kudus kita enggak bisa apa-apa. Tetapi jangan disalahartikan bahwa Roh Kudus itu juga akan menyertai ketika kita berbuat jahat. Jadi kata-kata Yesus yang berbunyi, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, itu harus dihubungkan dengan kata-kata sebelumnya. Jadi sebelumnya itu Yesus kan mengutus para murid supaya mewartakan Injil, lalu Yesus akan kembali ke Bapa, minta Bapa mengutus Roh Kudus dan akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tetapi itu kaitannya dengan perutusan tadi. Maka dalam hal yang baik kita itu jangan berkecil hati. Yesus itu banyak sekali memberikan peneguhan, bahkan sampai di masa akhirnya. Berkaitan dengan itulah, maka setelah Yesus naik ke surga, lalu para murid dan Bunda Maria berdoa menyiapkan hati untuk Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Jadi kalau bicara mengenai wujud itu yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan hati. Bukan supaya mendapatkan pekerjaan dan seterusnya, itu lain soal. Tapi ini wujudnya, intensinya adalah kita menyiapkan hati. Supaya kita betul-betul mau menerima bimbingan Roh Kudus. Bacaan-bacaan misa sebelum-sebelumnya, kalau kita mencermati, Yesus menyebut, inilah roh kebenaran yang akan memimpin dalam segala kebenaran. Maka dalam video pengajaran sederhana saya bilang salah satu judulnya itu adalah mengenai kepemimpinan Roh Kudus. Kalau orang itu mau memimpin dengan benar, entah memimpin diri sendiri maupun orang lain, memang harus bersama Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan memimpin engkau di dalam segala kebenaran. Para rasul bersama Bunda Maria berdoa 9 hari. Mereka tidak menyebut novena, itu kan sebutan kemudian. Tapi yang jelas adalah para rasul dan Bunda Maria berdoa selama 9 hari dalam rangka menyiapkan hati untuk kedatangan Roh Kudus yang nanti dirayakan di Pentakosta. Hati yang disiapkan betul itu nanti akan tercermin di Pentakosta. Mereka berkobar bersemangat karena hatinya disiapkan betul. Nah, novena itu sebenarnya untuk itu. Jadi kita berdoa selama 9 hari setiap hari untuk menyiapkan hati supaya diperbaharui, dikubarkan oleh Roh Kudus. 9 hari. Lalu saya senang dengan kata Pak Simon tadi, memfasilitasi. Gereja itu memang kerjanya, fokusnya harusnya memfasilitasi. Aslinya itu sebenarnya begitu sederhana. Mari sebanyak-banyaknya kita semua setiap hari selama 9 hari berdoa menyiapkan hati untuk kedatangan Roh Kudus. Itu aslinya. Tapi dalam perjalanan kemudian ditambah-tambahi. Harus di tempat yang sama. Harus pada waktu yang sama. Harus dalam keadaan perut yang sama. Tambahan-tambahannya itu membuat banyak orang yang lalu merasa gagal.
Maka tadi saya bilang setelah doa saya mau berbagi sedikitlah, memberikan pencerahan supaya apa? Kita tidak mudah merasa gagal, berdoa kok gagal. Tetapi juga jangan sampai kita tuh memberikan paham yang keliru, sehingga orang lalu merasa, wah saya kalau gitu gagal. Saya sedih kalau mendengar ada orang yang merasa gagal. Sebenarnya sederhana sekali. Setiap hari selama 9 hari berdoa, menyiapkan hati untuk diperbaharui oleh Roh Kudus. Kalau kita bisa bersama-sama seperti sekarang ini, bagus. Tapi kalau besok misalnya salah satu dari kita, atau malah mungkin semuanya, misalnya ini ya sakit, ya misalnya sakit pilek dan seterusnya, nah sehingga bisa kumpul. Jangan merasa gagal, bisa gak berdoanya di rumah masing-masing. Yang terpenting itu adalah setiap hari selama 9 hari berdoa, menyiapkan hati untuk Roh Kudus. Mau bersama atau tidak itu soal teknis. Sekarang jam 6, besok jam 7 itu soal teknis. Jadi yang terpenting adalah setiap hari selama 9 hari. Memfasilitasi berarti memberikan ini loh yang mudah. Nah kalau seperti ini kan sebenarnya bahkan orang yang nggak bisa kumpul seperti ini juga bisa. Umat Katolik itu ada kok yang setiap hari selama 1 minggu karena pekerjaan maka pindah-pindah. Nah kalau orang memberitahunya novena itu harus berdoanya selalu di tempat yang sama, pada waktu yang sama, saya yakin sebagian besar gagal, nggak bisa. Nah janganlah kita menyampaikan yang kita tidak pahami. Saya senang karena diberi kesempatan untuk berbagi supaya kita dimudahkan. Yesus itu tidak rumit kok, sederhana kok. Saya ikut-ikut yang tadi disebutkan Pak Simon, memfasilitasi. Saya menyebutnya inilah menjadi gembala yang baik. Gembala yang baik itu yang tidak puas dengan 99 ekor yang ada. Yang satu juga dicari. Nah dicari orang-orang yang juga perlu dibantu supaya bisa ikut berdoa untuk Roh Kudus. Saya melakukan dengan cara yang lain. Tadi pagi ketika jalan-jalan saya sengaja mampir ke warung-warung yang orang Katolik. Saya tanya, saya sudah menduga pasti nggak akan bisa novena yang diadakan oleh lingkungan, nggak akan bisa. Nanti lihat di videonya, ada di videonya. Saya tanya sebelumnya, bisa ikut doa novena yang diadakan oleh lingkungan? Yang di Pertas? Nggak bisa. Mau saya beri jalan? Mau. Apa jalannya Rahmat? Sendiri. Lalu saya beritahu, saya tanya dulu, punya buku puji syukur nggak? Punya. Nah, nanti buka buku puji syukur nomor 93. Itu saja, itu yang pokok. Yang lain itu kalau ada lagu pembukaan, ada bacaan itu tambahan. Jadi harus bisa membedakan mana yang pokok, yang wajib, mana yang tidak. Mana kurikulum wajib, mana kurikulum tambahan. Nah, saya sampaikan yang pokoknya saja. Ini yang pokok. Malah saya juga sempat membuat rumusan doa yang hanya 1 kalimat, jauh lebih singkat dari puji syukur. Karena apa? Karena saya betul-betul mau memfasilitasi. Saya betul-betul mau memberikan kemudahan. Saya membuktikan bahwa gereja itu sebenarnya nggak rumit kok. Kalau kita paham betul. Di Mayase itu ada pemainter yang jual surabi. Saya sering mampir. Itu sederhana, buku doa pun nggak punya. Lalu saya bilang, coba diingat baik-baik. Ini doa yang didoakan setiap hari selama 9 hari. Doanya 1 kalimat, saya buatkan. Doanya adalah, ya Bapa, bukalah hati kami, supaya mau dipimpin oleh roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus. 1 kalimat. Lalu ibunya, nanti dulu Rama, ini dulu mau dicatat.
Saya sudah menyiapkan kertas. Dia nyari kertas nggak ada. Lalu saya beri kertasnya. Lalu saya tulis satu kalimat. Ya Bapak, bukalah hati kami supaya mau dipimpin oleh Roh Kudus, Roh kebenaran yang dinyanyikan oleh Yesus. Satu kalimat. Karena apa? Intinya adalah itu. Intinya adalah hati yang dibuka, betul. Saya nggak bisa masuk ke sini, kita semua nggak bisa masuk ke sini kalau pintunya nggak dibukakan oleh yang punya rumah. Bisa masuk kan dibuka. Roh Kudus bisa masuk kalau hati kita dibuka. Jadi yang terpenting itu hatinya dibuka betul, supaya nanti berkobar-kobar hati kita. Tadi saya juga mampir ke SD. Saya biasanya kalau ke komplek SD itu ke anak TK. Tapi kalau ini tidak saya utamakan. Memang tadi saya juga ke TK. Karena saya mendapatkan sharing dari ibu gurunya dan saya tersentuh. Kalau saya ke komplek SD tidak ke TK, mereka sering rewel. Bahkan itu kan ada 3 kelas. Kalau saya masuk ke kelas yang 1, yang lain tidak saya masuki, mereka rewel. Saya ingat itu. Tapi saya memahaminya adalah, ya itulah cara berpikir anak. Saya mengikuti cara berpikirnya anak. Saya tidak mau mereka mengerti saya, tapi yang saya usahakan adalah saya mengerti mereka. Nah, tadi di SD karena saya merangkap promosi doa Roh Kudus, maka saya di halaman. Lalu kebetulan ada anak-anak habis olahraga. Lalu kemudian saya kumpulkan, sini kumpul-kumpul. Nah, saya tanya, siapa yang sudah komuni pertama? Saya mau mengetahui tingkat kesanggupannya untuk berdoa ini. Lalu semua angkat tangan. Siapa yang punya buku puji syukur? Untuk mengetahui mereka punya atau tidak, ternyata hanya 2-3 yang angkat tangan. Jadi banyak yang nggak punya buku puji syukur. Saya tanya, siapa yang punya HP? Semua angkat tangan. Saya sebenarnya bisa mengatakan, coba browsing doa mohon tujukan Roh Kudus. Wah, tapi ini terlalu berat. Lalu akhirnya saya mengatakan, sampai dengan tanggal 27 kita setiap hari berdoa doa Roh Kudus. Ingat, dengarkan baik-baik. Doanya ini. Ya Bapa, bukalah hati kami supaya mau dipimpin oleh Roh kebenaran, Roh Kudus. Lalu kemudian setelah itu coba lalu ya sudah saya ulang sekali lagi. Baik, saya ulang sekali lagi. Nah, setelah diulang sekali lagi saya mau coba hafal atau tidak. Lalu saya minta, siapa yang mau, yang sudah hafal? Ada 2 orang, perempuan dan laki. Mereka hafal. Saya anggap ini mewakili. Ini salah satu cara bagaimana memfasilitasi. Memfasilitasi itu bukan menciptakan kerumitan, memberi kemudahan. Fasilitas itu kan kemudahan. Jadi memberikan fasilitas, memfasilitasi berarti memberi kemudahan. Jadi yang saya sampaikan bahkan hanya 1 kalimat, sangat sederhana ya. Tetapi tentang bagaimana hati dibuka. Nah, ini barangkali juga bisa dipakai membesarkan hati. Jangan ada orang ya sudah terlambat kok. Ini nggak ada istilah terlambat. Yang hari ini belum berdoa, ya nggak apa-apa. Besok kita ingatkan. Saya sengaja menghindari kata novena. Saya lebih senang sosialisasi selama 9 hari, setiap hari berdoa. Soalnya kalau menggunakan kata novena, itu nanti yang hari ini lupa, besok mau sudah seakan-akan ketinggalan kereta. Saya menghindari itu. Karena apa? Karena yang dipahami itu adalah ini harus setiap hari. Jadi kalau tidak bisa, nggak usah. Nah, saya menghindari itu. Saya justru memberikan kemudahan. Yang hari ini lupa karena belum tahu dan baru besok bisa ikut berdoa, jangan dikecilkan hatinya. Maka saya sengaja menghindari kata novena. Setiap hari. Jangan ada istilah terlambat. Lalu yang berikut itu mengenai kalau kita mencermati doa Roh Kudus. Itu diambil dari Yesaya itu.
diambil dari saya. Jadi ada 7 karunia Roh Kudus. Lalu dari 7 itu kan disusun. Kalau kita cermati, ya, nomor 1 yang disebut itu adalah roh hikmat, roh kebijaksanaan. Lalu yang ke-7 yang terakhir itu roh takut akan Allah. Ini bukan kebetulan, bukan asal sebut. Memang yang paling tinggi adalah kebijaksanaan. Yang paling tinggi. Yang paling rendah tingkatannya adalah takut akan Allah. Jadi kita melihat ini bukan hanya asal disusun, tapi ini sebenarnya menggambarkan mengenai tingkat kepentingannya, tingkat bobotnya. Yang paling tinggi, yang tidak mudah, tapi yang tidak mudah itu bukan berarti kita nggak bisa. Itu adalah roh hikmat, adalah kebijaksanaan. Kalau orang itu bijaksana, maka yang bawah-bawah itu mudah. Tapi kalau orang cuma saleh, ada orang yang tekun berdoa saleh, tapi belum tentu dia bijaksana. Orang yang saleh, orang yang tekun berdoa, belum tentu dia bijaksana. Tapi kalau orang itu bijaksana, peringkat yang paling tinggi, dia pasti juga yang lain-lain. Nah, jadi kalau kita membaca ini, kita menjadikan doa ini juga sebagai bacaan rohani. Kita sebenarnya juga bisa sambil dibaca kata mana yang paling menyentuh. Nah, kita bersyukur karena selama 9 hari ini kan didoakan terus. Nah, mudah-mudahan nanti lalu kemudian ada kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu yang kena di hati. Tapi sekarang saya beritahu saja bahwa kita berusaha supaya kata-kata doa yang pertama ini, yang roh hikmat ini masuk betul. Karena ini yang paling tinggi tingkatannya. Masyarakat kita ini banyak yang saleh ya, doanya bagus, apapun agamanya. Tapi ternyata kesalehan saja nggak cukup, karena kejahatan-kejahatan itu ternyata juga dilakukan oleh orang-orang yang saleh. Nah, jadi kita berusaha betul kalau kita bisa menjadi orang yang bijaksana di masyarakat, tanpa kita melakukan kegiatan fisik, tanpa kita nyapu-nyapu di jalan. Kalau keseharian kita bisa tampil sebagai orang yang bijaksana, itu sudah pemberian yang luar biasa kepada masyarakat. Nah, jadi saya kira secuil pengajaran yang bisa saya berikan pada hari ini itu saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur. Memang saya juga berusaha. Kalau memang pas nggak ada acara, saya mau coba hadir di novena-novena di mana dilakukan. Lalu ini Tuhan menuntun. Saya dibukakan pintu sehingga bertanya. Karena sebelumnya ada sharing dari Pak Siman kepada saya. Saya senang dengan kata memfasilitasi itu. Saya membuat wah saya memberi hadiah kepada Pak Leben. Maka saya tanya jam berapa? Saya mau ikut. Hadiahnya ya di samping kehadiran juga memberikan pencerahan. Karena saya merasa banyak orang yang perlu diberi pencerahan. Banyak. Tapi saya nggak bisa diberikan. Masalahnya. Nah, mudah-mudahan yang malam hari ini saya sampaikan bisa menjadi pegangan. Jadi jangan ada yang merasa gagal. Yang penting itu 9 hari. Ini juga berlaku untuk novena yang lain. Kan banyak orang yang anaknya mau ulangan kenaikan kelas atau mau ujian kelulusan atau malah mungkin cucunya mau kenaikan kelas atau apalah. Lalu orang tuanya atau neneknya novena. Novena itu berasal dari bahasa Latin novus, artinya 9. Yang dimaksud adalah 9 kali. 9 kali. Nah, 9 kali itu bisa setiap hari, bisa 2 hari sekali. Tapi kalau novena Roh Kudus ini memang 9 kali, tapi setiap hari. Nah, jangan kita tambahi harus pada jam yang sama, harus di tempat yang sama, kondisi perut lapar kenyangnya harus sama, berat badan harus sama, bajunya harus sama. Nah, saya merasa prihatin karena sekarang ini ada begitu banyak penik-penik yang ditempelkan demi sebuah keindahan, tapi akhirnya itu mempersulit.
mempersulit. Sama dengan misalnya harus seragam. Waduh, nggak semua orang mampu untuk berseragam. Padahal Yesus itu nggak pernah melihat seragamnya. Yang dilihat Yesus itu adalah hatinya. Saya sering mengatakan gereja ini terlalu banyak diisi penik-penik yang dipaksakan oleh orang yang nggak paham, tapi akhirnya mempersulit umat. Saya kemarin di Sukamulya, setelah misa itu saya tanya ke miskinat, mereka belum ganti baju. Saya tanya, anak-anak, coba jujur ya. Tadi kan ada pengumuman mengenai doa novena di gereja jam 4:30 tiap hari sampai dengan tanggal 27. Bisa nggak ikut tiap hari? Semua menjawab tidak bisa. Lalu kan saya terteguhkan kan, bagaimana kita memfasilitasi? Ini tuh mudah. Bagaimana kita sosialisasi yang mudah ini? Nah, mereka kalau saya beritahu, ingat tadi di khotbah saya bilang, yang terpenting itu doa paling mudah adalah dari buku puji syukur nomor 93. Mohon tujukan Roh Kudus. Nggak sampai 3 menit. Saya memberikan yang paling mudah, yang paling minim. Bahkan yang tadi saya keliling, yang saya jumpai, yang saya datangi hanya 1 kalimat. Ini doa super pendek itu. 1 kalimat. Jadi kalian doanya bisa sebelum mengerjakan tugas di rumah dari Bapak Ibu Guru, sebelum belajar coba doa itu. Nggak sampai 3 menit. Nggak masalah kalau hari ini dan besoknya lagi jamnya berbeda, tempatnya berbeda, karena mungkin belajarnya pindah-pindah, nggak masalah. Yang penting setiap hari jamnya fleksibel, tempatnya fleksibel. Yang penting setiap hari mendoakan itu. Karena sebenarnya yang diharapkan adalah bagaimana sebanyak mungkin umat mendoakan. Lalu kita memfasilitasi dengan sebuah pemahaman. Masalahnya ini adalah doa yang diharapkan oleh semua murid Yesus dijalani. Itu masalahnya. Kalau misalnya doa novena 3 Salam Maria, itu nggak harus semua toh. Siapa yang bisa ikutlah. Tapi setiap hari berdoa membuka pintu hati untuk Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Ini kan diharapkannya adalah semua murid Yesus, semua murid Yesus. Yang berarti termasuk anak-anak. Termasuk orang-orang yang karena keadaannya selama ini dikirim komuni dan nggak bisa, jangankan ke gereja, lingkungan pun nggak bisa. Saya itu berpikir sampai di level itu. Bagaimana memfasilitasi, memberi kemudahan. Yang paling sederhana adalah diberi pemahaman, pencerahan. Tuhan itu sudah berusaha menyederhanakan. Coba kalau kita mencermati inkarnasi, Allah yang tidak kelihatan, sehingga karena tidak kelihatan, karena jauh, lalu orang pakai mikroskop, namanya barang tidak kelihatan itu kalau untuk mau diketahui kan susah toh? Susah kan? Tapi Allah menyederhanakan. Maka kemudian menjelma menjadi manusia yang sederhana. Yang karena begitu sederhana, untuk masuk nggak perlu pakai protokoler. Kita bayangkan kalau Yesus lahirnya di istana. Untuk kesana mungkin daftar dulu, harus check up kesehatan dulu. Jadi sebenarnya Allah itu sudah berusaha untuk sesederhana mungkin supaya bahkan orang yang sangat sederhana pun bisa dan tidak mengalami kerepotan. Inkarnasi itu kan itu sebenarnya sederhana. Nah maka saya kan harus berpikir seperti itu kan, harus berpikir bagaimana ya supaya paham. Karena mengubah sendiri itu juga bukan hal yang mudah. Dari yang pendendam menjadi pemaaf, mengubah itu kan tidak mudah itu. Tapi memang harus diubah. Kan ajaran Yesus cinta kasih. Hari Minggu besok itu hari komunikasi. Dan pesan dari Bapak Suci soal berkata. Bagaimana berkata baik. Bagaimana berkata, tapi dengan semangat saya mencintai kamu. Bukan berkata dengan semangat
saya membenci kamu, saya tidak senang dengan kamu. Bahkan kitab suci kan juga berkata, juga ada soal itu toh. Orang bilang berkata itu hal yang mudah. Nanti dulu, kalau berkata yang Alkitabiah, berkata yang Kristiani, itu nggak mudah. Tapi yang memang harus diperjuangkan. Jadi yang saya lihat adalah yang pokok saja itu tidak mudah. Nah, bagaimana orang difasilitasi supaya terhadap yang pokok ini orang juga mudah. Masih banyak PR. Nomor 1 pintu masuknya adalah penyegaran, pencerahan, termasuk juga dengan cara memfasilitasi umat untuk sharing. Karena sharing itu sebenarnya ampuh sekali. Kalau saya keliling itu kan juga saya berbagi. Ketika saya berbagi, nanti orang juga terbuka terhadap saya mendapatkan peneguhan juga. Baik, Thomas, terima kasih banyak untuk kehadiran Rama, untuk pencerahan. Curahkan rahmat dalam hatiku, kita kan